Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain. Amma ba'du. Uti bila yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan memberikan kultum dengan tema keagungan surat Al-Fatihah dan mengapa kita sering membaca Al-Fatihah. Banyak di antara kita sering bertanya, mengapa kita sedikit-sedikit membaca Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat memiliki keutamaan dan kedalaman makna yang luar biasa. Al-Fatihah merupakan dialog langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali seorang hamba membaca surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan respon untuk setiap bagiannya dengan jawaban yang penuh rahmat. Al-Fatihah terbagi menjadi 2 bagian utama. Bagian pertama adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagian kedua adalah untuk hambanya. Pembagian ini menunjukkan keseimbangan antara pengagungan kepada Allah dan permohonan yang rendah hati dari seorang hamba. Bagian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian pengagungan dan penghambaan manusia terhadap Allah. Ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika seorang hamba mengucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Allah menerima pujian tersebut sebagai pengakuan atas keagungannya. Ayat 2, Ar-Rahmanir-Rahim. Saat seorang hamba melanjutkan dengan yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. Pengucapan ini mengakui sifat kasih sayang Allah yang meliputi seluruh makhluk. Ayat 3, Malik Yaumiddin. Lalu ketika hamba tersebut berkata, pemilik hari pembalasan, Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Pengakuan ini menegaskan kepercayaan penuh seorang hamba kepada keadilan Allah di hari akhir. Bagian ini menegaskan pentingnya pengagungan dan pengakuan atas keesaan dan kekuasaan Allah. Sebagai balasannya, Allah mengakui dan menerima setiap pujian dari hambanya. Sedang bagian kedua untuk hamba, bagian permohonan dan pengharapan. Ayat 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika hamba mengucapkan, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, Allah berfirman, ini adalah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ayat ini menggambarkan penyerahan diri yang total dari seorang hamba kepada Allah, sekaligus permohonan pertolongan yang tulus. Allah dengan kasih sayangnya menegaskan bahwa Dia akan mengabulkan permohonan tersebut.
Ayat 5, ihdinas siratal mustaqim. Ketika hamba meminta, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Allah berjanji untuk membimbing hambanya menuju jalan yang benar. Jalan yang diridhoinya adalah permohonan hamba untuk mendapatkan petunjuk yang merupakan kebutuhan esensial dalam kehidupan setiap mukmin. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah batas antara ayat pengagungan kepada Allah dan permintaan doa kita. Allah berfirman bahwa bagian ini adalah miliknya dan hambanya, dan Allah memberikan jaminan bahwa Dia akan mengabulkan doa hamba tersebut. Inilah bukti nyata bahwa Allah selalu mendengarkan dan merespons setiap permohonan hambanya dengan cinta dan rahmat. Keutamaan dari semua doa pada surat Al-Fatihah mencapai puncaknya pada kalimat ihdinas